Shalom, Shalom. selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita pada hari ini akan sama-sama melakukan kebaktian kaum perempuan. Dan untuk mengawali kebaktian kita, mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 7, ayat yang pertama saja. Bersyukurlah pada Tuhan dan apa yang seterusnya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, atas kasih-Mu yang senantiasa selalu mengiringi kehidupan kami. Terlebih pada hari ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Karena hanya firman-Mu lah yang bisa membentuk kami menjadi insan yang lebih baik lagi. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini terambil dari 1 Samuel 25 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu sekalian. Judul perikopnya adalah Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu adalah Nabal dan nama istrinya adalah Abigail. Perempuan ini bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang. Dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatan atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukanlah kami ini datang pada hari raya. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaianku yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikut Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh orang-orang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang-orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang.
Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue tara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan ini dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satupun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi sekarang, laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuhanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhanku suruh. Oleh sebab itu Tuhanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dan mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini berjudul air susu dibalas dengan air tuba. Kalimat ini merupakan sebuah peribahasa yang sering kita dengar dari zaman kita sekolah sampai sekarang. Dan dalam peribahasa ini ada 2 kata benda cair. Yang pertama adalah air susu dan yang kedua adalah air tuba. Air susu adalah sesuatu yang diproduksi oleh manusia maupun hewan yang merupakan sumber gizi utama bagi bayi dan memang bisa dikonsumsi oleh orang dewasa karena memang mengandung banyak nutrisi. Sedangkan tuba adalah pohon atau tanaman yang merambat yang biasanya digunakan oleh manusia untuk meracun ikan atau meracun serangga. Dan apabila akarnya ini ditumbuk halus dan dicampur dengan air, itu warnanya akan sama seperti susu. Jadi kalau kita sandingkan air susu dengan air tuba, kita tidak bisa, akan sulit membedakan mana yang air susu, mana dan air tuba. Dan peribahasa ini artinya adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita dengar, ini sesuatu hal yang sangat aneh atau tidak umum. Namun kalau misalnya kebaikan dibalas dengan kebaikan atau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu hal yang wajar. Namun tidak seperti peribahasa ini. Namun ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan baik belum tentu berdampak baik. Dan itu bisa saja terjadi kita sebagai pelakunya melakukan itu kepada orang lain, atau mungkin saja orang lain melakukannya kepada kita. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Nabal, yaitu firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Nabal adalah orang kaya, seorang pengusaha yang memiliki banyak ternak. Dan di sini juga dikisahkan juga Daud dan pengikutnya
di mana Daud dan pengikutnya hidup dari pelarian. Biasanya hidup dari pelarian membuat karakter mereka menjadi keras. Namun walaupun keras, Daud tetap mengajarkan kepada pengikutnya supaya tidak mencuri. Malah Daud mengajarkan kepada mereka supaya menjaga ladang, menjaga ternak yang berada di Karmel, di tempat mereka tinggal pada saat itu, supaya mereka mendapatkan upah dari jasa yang mereka berikan atau mereka lakukan. Dan salah satunya adalah ternak milik dari Nabal. Daud dan pengikutnya menjaga betul yang menjadi kepunyaan ternak milik Nabal. Dia menjaga dengan baik dari orang-orang yang mau mencuri, dari binatang-binatang buas. Pada suatu hari, Daud mendengarkan kabar bahwa Nabal berada di Karmel, sedang melakukan pengguntingan bulu-bulu domba. Lalu Daud menyuruh 10 orang pengikutnya untuk menjumpai Nabal dan menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Dan tentu saja mungkin meminta imbalan. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sambutan baik yang diterima oleh pengikut-pengikut Daud, tetapi makian, bahkan pengusiran. Waktu Daud mendengar itu, Daud sangat marah, murka. Lalu mereka mengajak kurang lebih 400 orang untuk membunuh orang-orang yang berada di Karmel. Itu sebenarnya ibu-ibu tidak dibenarkan, namun itulah yang terjadi. Rasa sakit hati Daud kepada Nabal, dia sudah melakukan kebaikan siang dan malam, namun dibalas dengan kejahatan. Dan kabar pembantaian yang mau dilakukan oleh Daud didengar oleh Abigail. Lalu Abigail pun cepat-cepat menjumpai Daud dan meminta maaf. Malah dia menyerahkan dirinya untuk dihukum atas apa yang telah dilakukan oleh Nabal. Dan juga ibu-ibu, dia pun memberikan makanan, roti, ternak yang menjadi hak dari Daud karena telah melakukan kebaikan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah campur tangan Tuhan untuk Daud melalui Abigail. Dan Daud sangat mensyukuri tindakan Abigail mencegahnya. Kalau itu terjadi, ibu-ibu yang kasih Tuhan, bukan hanya peternakan Nabal yang tertimpa musibah, namun Daud dan pengikutnya pun namanya akan ternyamar sebagai seorang pembunuh atau perampok. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita pun ada kalanya kita pun demikian. Kita sudah berbuat baik, namun tidak diterima dengan baik, malah berdampak tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan biasanya kalau apa yang kita lakukan ternyata mendapatkan hal yang tidak mengenakan, kita pun akan marah dan terjadilah pertengkaran. Dan hal-hal itu biasanya juga bisa terjadi dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan keluarga inti sekalipun. Kita sering mendengar ibu, bagaimana misalnya suami istri bertengkar, lalu si suami atau si istri pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan pastinya mereka mencari kebenaran atas masalah yang mereka hadapi. Dan misalnya juga kalaupun terjadi perceraian, apa yang dilakukan kebaikan oleh mantan mertua atau mantan ipar belum tentu kita terima baik. Yang ada juga kita malah bisa mencibir. Atau misalnya di hubungan keluarga besar, misalnya kita merawat keluarga kita didik keluarga kita yang kurang mampu, kita sekolahkan, ternyata dia mencuri di rumah kita. Atau bisa aja banyak juga kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Banyak pernah mungkin ada di antara kita yang saudara kita, teman kita meminjam uang kepada kita, atau sahabat kita meminjam uang kepada kita, padahal kita sampai jatah makan kita atau jatah belanja kita berikan kepada teman kita atau sahabat kita atau keluarga kita, namun tidak dibayar. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Abigail, memberikan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita.
Kalaupun misalnya kita tidak bisa memberikan apa yang diberi oleh orang lain, paling tidak Tuhan memberikan mulut kepada kita untuk kita bisa berterima kasih. Dan kalaupun ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita memberikan pertama kepada orang lain, baik itu waktu, tenaga maupun secara materi, janganlah kita sombong, apalagi meminta balasan dari orang tersebut. Dan apabila juga ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan, kebaikan yang luar biasa yang kita lakukan, tetapi mendapatkan kejahatan dari balasan, itu semua, itu pun janganlah kita dendam atau sakit hati, apalagi menjadi sebuah pertengkaran. Biarlah tetap kita memberikan kebaikan. Seperti ilustrasi yang mungkin kita sering dengar ibu-ibu yang kasih Tuhan, yaitu pohon. Kalau pohon berbuah lebat dan manis, itu akan selalu dilempari orang. Dan pohon itu udah dilempari orang, dia tidak akan menjadi tidak berbuah atau jadi buahnya tidak manis. Tidak, ibu-ibu. Mari kita belajar dari pohon tersebut. Dan sebagai ayat yang terakhir ibu-ibu yang kasih Tuhan, yaitu Amsal 17 ayat 13 yang berbunyi, siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatannya tidak akan menghindar dari rumahnya. Ayat ini membahas selangkah lebih jauh dari peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Dan ini peringatan keras buat kita semua, bahwa ayat ini menegaskan bahwa kejahatan tidak akan terhindar dari rumah kita kalau kita membalas kebaikan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang akan diiringi dengan pujian dari PKJ 150. PKJ 150. Dan bagi ibu-ibu yang ada di rumah maupun dimanapun berada, kalau ingin berkerinduan memberikan persembahan untuk pelayanan kaum perempuan, bisa menghubungi komisi maupun majelis. Mari kita kumandangkan pelengkap Kidung Jemaat 150. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, mari kita akhiri pengajian kita dengan kita berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa untuk kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang maha baik, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan melalui pengajaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama, yang mengajarkan kami saling mengasihi, saling memberi kebaikan, walaupun kebaikan yang kami beri belum tentu diterima dengan baik. Namun kami yakin dan percaya apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai dan akan menjadi kebaikan juga buat semuanya. Mampukan kami Tuhan supaya kami dapat melakukan apa yang Kau firmankan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang diantaranya Ibu Seli Situmorang, Bapak Jeffrey Likumahua, Ibu Enda Mustamu, Bapak Ani Tengker, Ibu Jen Sayatapi, dan juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya. Biarlah mereka mendapatkan kesembuhan dari sentuhan ilahi-Mu dan kasih-Mu nyata bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang kami himpun, kiranya Engkau kuduskan, sucikan, biar layak untuk penata layanan-Mu. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, biarlah tetap jadi berkat bagi sesama. Walaupun ibadah kami dibatasi, namun kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tiada batasnya. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara-Mu. Kami mohon kiranya
kiranya Engkau memberkati pemimpin kami dari tingkat RT sampai presiden. Biarlah Tuhan roh hikmat ada untuk mereka supaya mereka lebih bijaksana untuk memimpin bangsa ini, terlebih kebijakan-kebijakan di masa pandemi ini, supaya bangsa kami tetap menjadi bangsa yang makmur, yang aman dan damai. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya, dan biarlah juga kegiatan kami Engkau berkati hari lepas hari, dan biarlah itu semua berlandaskan dari firman-Mu. Tuhan, kami tahu doa ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami akan menyempurnakannya dengan doa yang diajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati.